Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sakti semuanya, kembali lagi di podcast Mantap, bercerita, berbagi, dan berkreasi. Kali ini saya dan Fahdra Pratama dan rekan saya Nurul Akila. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Ciri-cirinya ya, baik, ramah, teguh pendirian, bijaksana, serta disiplin. Dan yang paling penting, dia adalah orang nomor 1 di SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping. Dan tamu kali ini adalah Bapak Mardanis Darasan SPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping. Hai Bapak. Hai. Nah, mungkin sebelum itu kita nanya nih Pak, Ya. gimana nih Ya. kabarnya kira-kira ini? Alhamdulillah kabar baik dan bahagia, sehat selalu. Alhamdulillah ya Kak ya. Apa nih Pak kesibukan Bapak akhir-akhir ini setelah menjadi Kepala SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping? Mungkin akhir-akhir ini kesibukan memang karena kita baru di SMA 1 Lubuk Sikaping. Ini banyak yang dikerjakan di sekolah karena kita baru beberapa hari di sini atau belum sampai 2 bulan ya. Masih masa transisi ya Pak? Iya, transisi. Ada nggak Pak beberapa kesulitan gitu Pak? Mungkin sedikit, karena kan masa transisi gitu kan, nggak sama dengan yang sebelumnya. Ada nggak Pak kesulitan yang Bapak hadapi? Alhamdulillah ini merupakan hal yang biasa saja, bahkan ini merupakan hal yang biasa-biasa saja yang kita lakukan, tidak ada yang belum ada lagi. Sebab kita masih belum sampai 100 hari kerja. Jadi artinya hari ini kita masih dalam observasi atau masih apa kira-kira langkah untuk ke depan kita untuk memajukan SMA 1 Lubuk Sikaping. Wah, ternyata bukan masalah yang berat ya Pak ya? Iya. Bukan kali ini. Jadi penasaran nih Pak, kami gimana latar keluarga Bapak, masa kecil Bapak yang bisa ngebentuk karakter Bapak bisa sekarang ini, mungkin masa kecil atau lingkungan pertemanan yang bisa membuat diri Bapak tuh menjadi orang yang tegas, berwibawa seperti saat ini. Mungkin Bapak bisa berbagi sedikit informasi gitu kepada kami dan juga rekan-rekan kami semuanya, terutama siswa dan siswi SMA 1 Lubuk Sikaping ini Pak. Oke, kalau masa kecil mungkin kita akan jauh sangat berbeda karena zaman-zamannya Bapak tentu tidak seperti ini. Karena di sana waktu itu mungkin teknologi belum ada, segala macam serba konvensional. Jadi masa-masa kecil itu yang indah itu adalah sekolah, sering berkelahi, sering melakukan hal-hal yang pokoknya yang lain-lain lah dibandingkan Ananda sekarang. Artinya banyak hal-hal yang jauh berbeda daripada siswa sekarang. Dia juga termasuk adalah anak-anak Bapak yang artinya berkarakter, berbudi, berakhlak. Kalau kami dulu kan itu tuh agak jauh. Seandainya orang tua tidak keras mendidik, maka mungkin seorang anak tidak akan berhasil gitu. Nanti tidak terlepas dari Didikan orang tua ya. peran penting, terutama dalam Ya. pertumbuhan seorang anak. Jadi kan Pak, dalam masa-masa sekolah itu juga pastinya Bapak mengalami masa sekolah SMA seperti yang kami rasakan sekarang ini. Mungkin Pak, bagaimana pengalaman Bapak di SMA? Apa keaktifan yang Bapak ikuti seperti ekstrakurikuler atau organisasi ataupun kegiatan lainnya? Kebetulan karena sekolah kita di masa SMA itu di depan sekolah itu ada lapangan bola kaki. Itu juga merupakan dulu kita paling sering olahraganya bola kaki, pramuka. Bahkan masih ingat Bapak di semester 7 atau kelas 3 itu masih mengadakan pertandingan-pertandingan juga atau segala macam. Jadi kalau hobi tentu tidaklah sama dengan Ananda sekarang karena serba dengan kecukupan. Kalau dulu tentu kalau kami
pergi sekolah harus jalan kaki, harus tidak seperti ini, tidak ada punya kendaraan, tapi hanya satu cita-cita bahwasanya ingin merubah kehidupan itu bagi kita. Ya. Masya Allah, bagus sekali ya Pak ya. Jadi bapak ini termasuk orang yang aktif ya Pak dulu waktu di masa SMA-nya. Oh, super aktif. Mungkin super karena seperti yang dibilang termasuk anak-anak yang tapi dalam hal bukan kurang ajar, termasuk anak-anak nakal tapi dekat dengan guru. Nakal, konsepnya nakal tapi dekat dengan guru. Nakal tapi dekat dengan guru. Apa kira-kira nakalnya? Dikenal Jadi, lah Pak. jadi artinya waktu itu masih ingat kita nakalnya itu ya sama dengan anak-anak sekarang. Oh, di pagar itu ada kawat, lalu kita harus jalan pintas segala macam, seperti itu. Itu kan adalah kerjaan-kerjaan siswa SMA yang masa itu ndak kebayang seperti sekarang ini. Berarti bapak tuh tipikal kita boleh nakal tapi kita tuh tidak boleh melawan. Tidak boleh kurang ajar ya, tidak boleh kurang ajar. Nakal boleh. Ya. Makanya sampai hari ini bapak masih tetap berfokus kepada siswa dan bahkan bapak juga menyediakan untuk siswa bapak silakan bersilaturahmi, bercerita di ruang bapak di hari-hari bapak ndak sibuk. Silakan masuk ke ruang bapak, silakan curhat, silakan segala macam. Karena terbuka pintu lebar untuk ruang kepala sekolah tentang ananda-ananda semua. Bukan hanya untuk guru, tapi untuk ananda juga demikian. Karena bapak juga dari orang-orang yang seperti ananda sekarang kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi dan alhamdulillah masa itu adalah sekolah kuliah di IKIP Padang. Namun semuanya itu kita lalui dengan serba keterbatasan. Berarti di masa setelah bapak lulus ke SMA bapak melanjutkan kuliah di mana tadi Pak? Di IKIP. IKIP Padang. Oh, mungkin bapak boleh cerita sedikit Pak tentang pengalaman bapak berkuliah gitu Pak. Oh, kalau kuliah juga demikian, mungkin bapak termasuk salah seorang mahasiswa yang nakal juga. Nakal dalam artian juga dekat dengan dosen. Bahkan teman bapak yang satu angkatan ada 1, 2, 3, 4 orang di sini. Jadi kami itu satu angkatan. Prinsipnya waktu itu adalah sama dengan SMA, kita nakal, kita apa, tapi jangan kurang ajar, itu aja. Nakal, mengapa demikian? Ini akan merupakan yang akan terbiasa di masa yang akan datang. Artinya di bangku kuliah, bapak juga salah satu termasuk mungkin orang-orang yang di wisuda tidak tepat waktu. Kalau seharusnya sarjana itu harusnya hanya 4 tahun, sedangkan bapak bahkan sampai 6 tahun. 6 tahun, orang 4 tahun kita tamatnya, orang 4 tahun kita 6 tahun. Artinya terlambat. Tentu semua seperti yang dibilang tadi bapak termasuk orang-orang yang masa itu tidak seperti sekarang. Harus pulang kampung, libur itu pulang kampung, kalau ada kerja rasanya pulang kampung, termasuk keterbatasan ekonomi segala macam. Jadi kalau waktu itu kita tidak bisa targetkan sesuai dengan yang ditargetkan. Namun masa-masa indah itu tentu memang di bangku kuliah. Sehingga mengapa di bangku kuliah tidak ada lagi orang tua yang akan menasihati kita. Tentukanlah diri kita sendiri. Di bangku kuliah itu tidak ada satu orang pun yang akan mengingatkan kita lagi. Dituntutlah mahasiswa atau bapak itu waktu itu aktiflah sendiri. Carilah sendiri ya. Berarti fase kuliah itu fase dimana kita sudah mengetahui jati diri kita ya Pak ya. Iya. Bisa dijadikan pelajaran untuk teman-teman bahwasanya di masa SMA ini kita juga harus mulai menata, karena pada saat kuliah nanti kita harus menata hidup kita sendiri. Selanjutnya Pak, kalau boleh tahu di masa kuliah Bapak mengambil jurusan apa Pak? Kebetulan bapak mengambil jurusan biologi. Jadi mengapa biologi itu seperti yang dibilang tadi mengalir seperti air.
Sekarang kita sudah dibimbing oleh guru BK, guru bimbing konseling, guru wakil kesiswaan, dan banyak yang lain. Kalau di masa Bapak mungkin ini tidak ada. Hanya kami waktu itu melihat kira-kira berpeluang untuk luluskah jurusan ini saya masuk. Hanya melihat peluang kita bagaimana. Sehingga waktu itu ternyata biologi itu termasuk salah satu peluang yang bisa untuk lulus di ujian namanya waktu itu Sipen Maru, masuk mahasiswa baru itu. Jadi sehingga alhamdulillah masa itu salah satunya kita bisa diterima di perguruan tinggi negeri. Zaman waktu itu belum terbayang, belum ada bimbingan seperti kurikulum merdeka. Di saat kita baru masuk di SMA kita sudah harus menempuh ini pelajaran kita, ini cita-cita kita salurkan seperti ini. Kalau dulu itu belum ada. Jadi jurusan kita waktu itu biologi, pendidikan biologi. Nah, setelah selamat di pendidikan biologi sendiri, Bapak, itu kan apakah Bapak emang langsung jadi guru atau bagaimana pada saat itu, Pak? Oh, waktu itu sangat indah lagi. Bahkan setelah tamat dari perguruan tinggi, di situ pula faedahnya nanti di perguruan tinggi itu kita punya banyak teman, banyak kawan, sehingga kadang kawan itu atau teman itu, sahabat itu kan kita tidak tahu. Ternyata mereka misalnya berhasil duluan waktu itu di tahun 1995 kita langsung merantau ke Pekanbaru, lalu bekerja dengan gaji masa itu tuh cukup lumayan besar 450. Namun 97 kita masuk PNS, tentu PNS tidak seperti itu. Jadi sampai di tahun 97 kita baru masuk tercatat sebagai pegawai negeri sipil. Dari sanalah kita mulai memang setelah kita PNS prinsipnya kepada Ananda semua. Mungkin prinsip Bapak akan berbeda dengan Ananda. Kalau Bapak hanya sambil berseloroh, kuliah boleh santai, kuliah boleh tidak tepat waktu wisudanya. Namun setelah kita masuk ASN atau punya NEP, kita tidak akan malas seperti kuliah dulu lagi. Artinya kuliah itu boleh bermalas-malasan, tetapi di saat kita sudah PNS, CPNS, di sana tentu karena kepastian hidup kita itu sudah ada. Kita seorang PNS, kita ASN. Di saat kita mahasiswa, itu sewaktu itu belum tentu kemana arahnya kita. Jadi pada prinsipnya begitu seperti ini. Sambil berseloroh, kuliah boleh malas, boleh cabut. Kami ada cabut dulu, ada waktu main bola itu kita ndak korbankan ujian semester. Karena ujian semester 1 tahun lagi ada, sedangkan Piala Dunia itu sekali 4 tahun. Jadi, tapi kalau setelah masuk kita ASN, itu ndak ada lagi berlari kita lagi. Karena ada yang harus kita kejar. Bahkan Bapak terus seperti itu, Bapak memang dimulai dari bawah, dari guru, dari wali kelas, dari guru pembina OSIS, dari wakil, seterusnya ke kepala sekolah. Jadi kita lalui semua, sehingga di saat-saat kematangan pada pribadi kita akan ada. Berarti prinsip Bapak itu kita harus bertanggung jawab setelah kita diberikan amanah gitu Pak ya? Ya. Apalagi amanah ini kan enggak, kalau ANS itu kan, kalau ASN itu kan enggak bisa kita sia-siakan. Dalam artian boleh-boleh saja santai, tetapi tentu berakibat kepada diri kita sendiri. Karena ASN saya yakin bagaimanapun kita, itu pimpinan akan selalu melihat siapa kita. Ingin berprestasi, kalau ingin berprestasi, perlihatkan siapa kita. Keluarkan semaksimal mungkin kemampuan diri. Jadi mengeluarkan kemampuan yang ada dalam diri itu. Apa yang ada dalam diri, keluarkan. Ya, lain masalah dengan waktu mahasiswa tadi. Waktu mahasiswa itu kan banyaknya
Kalau bahasanya banyak yang hanya bergurau, hanya main segala macam. Belum tahu kita arah kita kemana. Tapi setelah kita ASN, kita kesini arah kita. Mungkin kami boleh tahu nggak Pak, di mana penempatan Bapak gitu pertama kali Bapak ditempatkan sebagai guru? Ya, kebetulan sebagai guru itu kita ingat kita di Dua Koto, Kecamatan Dua Koto. Kemudian bahkan kita mengajar di SMA Talu itu di tahun 97. Kemudian 2003 kita pindah ke SMA Panti dan di sana mulai berkarir. Bahkan kita pernah membawa prestasi di SMA Panti, salah satunya adalah membawa siswa masa itu ke Padang namanya LPI. Jadi artinya main bola waktu itu kita di bawah bimbingan kita yang membawa ke provinsi. Itu merupakan suatu hal yang sangat menggembirakan karena Pasaman waktu itu hanya diwakili oleh SMA 1 Panti. Kemudian 2011, sebelum 2011 kita juga melaksanakan tes untuk kepala sekolah. Ternyata 2011 kita diangkat jadi kepala sekolah mungkin jauh lagi berbatas dengan Riau, namanya adalah Kecamatan Mapatunggul Selatan. Jadi jauh. Untuk menempuh Mapatunggul Selatan terkadang kita harus sholat subuh di jalan segala macam. Itu tidak lama di sana. Hanya 11 tahun. Tidak lama kan? 11 tahun. 11 tahun. Baru 2021 18 Desember kita dipercaya lagi untuk memimpin SMA 1 Bonjol. Kemudian tanggal di bulan ini 21 Maret, bulan puasa, kebetulan kita juga terpanggil untuk pindah ke SMA 1 Lubuk Sekaping seperti sekarang. Sudah panjang perjalanannya Ya. Pak. Nah, sebelum ini kan ada tadi Pak masa-masa tes menjadi seorang kepala sekolah. Ya. Nah, untuk menjadi kepala sekolah itu bagaimana Bapak bisa memutuskan untuk naik sebagai kepala sekolah? Karena bahkan kalau jadi kepala sekolah kan kesibukannya lumayan berbeda, tidak bertemu siswa di kelas secara langsung mungkin. Itu gimana? Apa alasan Bapak untuk memutuskan bisa menjadi kepala sekolah atau motivasi Bapak untuk menjadi kepala sekolah? Motivasi sebenarnya begini Ananda, yang kita pesankan kepada Ananda semua, sebaik-baiknya tentu menjadi pimpinan. Karena menjadi pimpinan, suatu saat nanti ujung pena kita itu bisa kita bawa mau kemana. Mau yang baik, mau yang jelek. Kalaulah kita gunakan ke yang baik, itu tak lepas dari kebijakan-kebijakan baik kita. Artinya, jangan kita ibaratkan seperti apa namanya, hanya ikut-ikut saja. Jadi, kenapa yakin lulus? Alhamdulillah, tes kepala sekolah itu, tes apapun itu tidak terlalu berat. Kenapa tidak dibilang tidak berat? Karena di sini ini adalah kemampuan cara berpikir, cara mengolah data, cara ada permasalahan yang terjadi, bagaimana kita memecahkan masalah itu. Tidak akan bertemu bagi kita nanti tes kepala sekolah atau tes segala macam. Contoh yang Ananda pelajari hari ini, contohnya di fisika, untuk rumus kecepatan, mencari kecepatan sebuah motor atau mobil dengan menggunakan V sama dengan S per T, itu tidak akan bertemu lagi. Untuk menghitung misalnya berapa tekanan, berapa sumber arus, itu tidak akan ketemu. Apa yang kita temui? Yang kita temui itu adalah bagaimana caranya kita memecahkan suatu masalah, dihadapkan masalah kepada kita, lalu bagaimana kita menanggapi itu. Saya sangat yakin sekali itu adalah kecerdasan di sana emosional kita yang dituntut. Sehingga kalau bagi kita untuk memimpin itu, akademik itu memang penting tapi hanya sebagian kecil.
Tapi yang paling penting adalah emosional. Mengendalikan emosional, bagaimana rasa, bagaimana itu. Jadi sehingga nanti sesuai dengan perkembangan. Sehingga sekolah yang kita pimpin, bahkan Bapak selalu bekerja itu punya target, punya visi, punya target. Apa target? Tanpa target segala sesuatu itu tidak akan tercapai. Walaupun nantinya dia tidak tercapai, di sanalah kita akan mengevaluasi apa-apa saja yang menjadikan target tadi tidak tercapai. Jadi Bapak juga berpesan kepada Ananda semua, semoga apapun kerja, apapun yang diberikan oleh kepercayaan oleh orang tua, oleh guru, semuanya itu tidak lepas dari adalah fokus target. Kita harus fokus ke target kita. Target kita apa? Kalaulah kita fokus kepada target, tidak satu pun yang bisa mengganggu kita. Apapun yang merintangi kita tidak ada. Jadi untuk keberhasilan itu memang pertama itu yang kita kejar itu adalah tujuan kita apa, target kita apa, mungkin itu. Mungkin Bapak bisa ceritain Pak gimana pengalaman Bapak pertama kali menjadi kepala sekolah Pak yang di SMA 1 Bonjol ya Pak? SMA 1 Bonjol. Nah, Ya. Mungkin Bapak bisa ceritakan gimana pengalaman Bapak di SMA 1 Bonjol. SMA 1 Bonjol merupakan sekolah yang termasuk sekolah besar. Saya yakin di Pasaman itu SMA 1 Lubuk Sekaping adalah sekolah yang paling tua. SMA 1 Rau SMA yang kedua, dan yang ketiga SMA 1 Bonjol. Dengan kehadiran kita ke Bonjol, mungkin ini tidak tidak merasa begitu berat. Kenapa? Lebih beratlah lagi waktu di Mapat Tunggul Selatan. Namun di sana perubahannya adalah Mapat Tunggul Selatan sekolahnya kecil, Bonjol sekolahnya besar. Alhamdulillah selama di Bonjol kita juga pasang target. Bahkan di sana kita selalu dibantu oleh teman-teman yang bisa kita rangkul. Tidak lepas dari teman-teman guru, kemudian siswa, apalagi siswa. Tidak akan bisa kita sukses hanya menggunakan guru. Seorang kepala sekolah hanya untuk mensukseskan itu hanya dengan guru saja tanpa siswa tentu tidak mungkin, karena di sini kita kan sudah kurikulum merdeka, sehingga target-target yang Bapak pasang, yang Bapak targetkan di 2022 itu alhamdulillah tercapai. Bahkan SMA 1 Bonjol di saat itu merupakan salah satu sekolah yang merupakan sekolah terbaik se-Sumatera Barat dan nomor 3 se-nasional. Sini mulai naik, sini mulai kemudian kegiatan-kegiatan banyak kami lakukan. Yang jelas di SMA Bonjol kegiatan ekstrakurikuler lebih baik dan lebih bagus, dan kita selalu memperhatikan kepada siswa apa yang diinginkan siswa, apa kebutuhan siswa. Tentu dia tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kita tentu punya rancangan-rancangan tertentu bersama wakil kesiswaan. Jadi SMA 1 Bonjol tahun 2023 juga demikian. Bahkan lebih naik lagi. Bahkan sampai sekarang mungkin seandainya Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Bonjol, dalam bulan ini juga Bapak juga akan diundang ini sudah masuk suratnya, tapi tidak ke Bapak lagi, ke Kepala Sekolah SMA 1 Bonjol untuk ada acara di Jakarta. Jadi itu sudah merupakan oke, tinggal lagi memolesnya bagaimana. Namun Bapak juga di sini merasa bangga dan merasa bahagia. Kita bisa di ibu kota, kita bisa memanfaatkan siswa-siswa cerdas. Bapak yakin SMA 1 Lubuk Sekaping adalah orang-orang cerdas, orang-orang berbudi, orang-orang berakhlak. Bapak ingin coba di SMA 1 Lubuk Sekaping ini
menerapkan pola-pola ke siswanya itu hampir sama dengan di SMA 1 Bonjol. Mungkin untuk tahun ini belum terlalu banyak kita bisa berbuat karena tentu berhubungan dengan keuangan sekolah. Maksudnya apa? Maksudnya tentu program sekolah itu harus didukung oleh keuangan sekolah. Sedangkan Bapak masuk di bulan Maret. Jadi namun tidak akan jauh beda dengan SMA 1 Bonjol. Bapak tetap memperhatikan kegiatan ekstrakurikuler dan juga tidak akan meninggalkan yang namanya akademik. Bahkan kalau dapat akademik dan ekstrakurikuler itu atau yang lain itu akan kita bikin seimbang. Jadi sehingga siswa itu tersalur apa keinginan dan apa bakatnya, demikian. Oh, berarti untuk mencapai sekolah yang bagus itu butuh, kalau di biologi namanya simbiosis mutualisme kan Pak ya? Simbiosis mutualisme. Berarti kita tuh harus saling kerjasama antara guru, siswa, Siswa. dan kepala sekolah ya Pak ya? Berarti tidak hanya bisa dari guru saja atau kepala sekolah saja atau dari murid saja ya Pak? Artinya begini, ya bagaimana mau maju sekolah kalau seandainya siswanya itu tidak berkarakter. Saya yakin sekali siswa kita di sini orang-orang baik semua, orang-orang hebat semua, tinggal lagi mengarahkan. Artinya akan lebih mudah lagi untuk siswanya memimpin di SMA 1 Lubuk Sekaping. Bahkan guru-guru hebat di sini juga demikian. Sedikit aja kita baru menyampaikan dia sudah paham, ini dia yang minta oleh pimpinan. Saya yakin sekali tentu kita butuh waktu beberapa saat ke depan. Dan bahkan Bapak mungkin mentargetkan kegiatan-kegiatan siswa di tahun ini mana yang bisa kita masukkan, kita akan masukkan. Sehingga gebiarnya SMA 1 Lubuk Sekaping paling kurang di Pasaman itu sudah mulai menggeliat lagi. Namun dapat Bapak berikan informasi di sini sudah mulai nih, mungkin dalam waktu dekat di tanggal 7, 8, 9 bulan ini, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9 Mei, kita itu akan kedatangan orang dari Kementerian Pendidikan Nasional. Artinya Kemdikbudristek akan bersama kita di sini. Bahkan saran Bapak juga nanti kapan perlu Bapak tersebut juga kita suruh tampil di sini apa adanya. Yang penting kan konsepnya pendidikan itu adalah perubahan ke yang lebih baik. Jadi ini juga merupakan suatu terobosan baru bagi SMA 1 Lubuk Sekaping. Bahkan ini mungkin pesertanya itu dari Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat, dalam artian Capdin, Cabang Dinas Wilayah 6. Jadi ini juga merupakan suatu terobosan sehingga tujuan utamanya adalah yang diberikan ke kepala sekolah kepada guru mengerti apa itu implementasi kurikulum merdeka. Yang kurikulum merdeka itu apa betul dia? Akan disampaikan itu kalau orang kementerian yang menyampaikan tentu akan beda apanya. Berarti sebentar lagi kita akan kedatangan tamu istimewa. Iya, tamu istimewa dari Jakarta dalam rangka lanjutkan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar, ya. Agar pas Hari Pendidikan Nasional kemarin ya Pak. Iya. Nah, untuk itu kalau target-target Bapak tadi itu biasanya kan disatukan dalam sebuah visi. Nah, ya. Kami ingin tahu apa visi Bapak yang akan Bapak jalankan di SMA 1 Sekaping ini. Alhamdulillah juga pada hari ini juga sudah terbentuk. Saya awali dulu dengan adanya kepengurusan komite yang selama ini boleh dikatakan diam. Dalam 2 tahun ini komite tidak ada apa namanya, sehingga itulah laporan dari komite kami. Jadi hari ini juga yang lama dilebur lalu yang baru dibentuk, alhamdulillah terbentuklah pengurus komite di SMA 1 Lubuk Sekaping.
Kemudian ini tentu tidak terlepas dari kehadiran komite ini adalah bersama kepala sekolah membangun sekolah. Artinya seiring seayun selangkah antara komite dan kepala sekolah. Tentu Bapak karena merupakan juga orang baru di sini, untuk visi misi masih belum mengarah ke sana. Namun tentu sampai saat ini Bapak masih tetap memakai, artinya visi misi lama. Kalau visi lamanya itu tentu mewujudkan peserta didik yang berkarakter, berwawasan global dan unggul dalam IMTAK dan IPTEK. Jadi dalam artian tentu ini juga seiring dengan berjalannya waktu kita akan terus boleh merevisi-revisi. Tentu ini akan tertuang dalam namanya RKJM, Rencana Kerja Jangka Menengah, yang harusnya sekali 4 tahun itu kita perbarui. Mau kemana kita bawa sekolah ini? Seandainya guru-guru komite setuju, kita bawa ke ekstrakuler, Bapak setuju saja. Kita bawa ke akademik, oh bagus. Kita bawa semuanya saling seiring seirama, alhamdulillah. Jadi dalam hal ini tentu Bapak tidak bisa merumuskannya sendiri. Tentu ada tim, ada segala macam dengan rapat-rapat, dengan segala macam menerima masukan-masukan dari masyarakat. Salah satunya adalah komite, dari guru. Bagaimana, kemana arah kita 4 tahun ke depan itu. Jadi itulah yang visi misi Tunantek, sehingga nanti akan terlahir di sana sampai ke anggaran-anggaran sekolah yang 1 tahun itu. Berarti untuk visi dan misi itu tidak bisa hanya dari kepala sekolah saja ya Pak, harus dari keadaan kita bersama. Kita bersama. Memang kalau visi misi itu, visi misi guru tidak ada. Visi misi guru hanya mensukseskan visi misi sekolah. Jadi artinya visi misi guru ada, tidak ada visi misinya. Visi misinya mengajar sesuai SOP, masuk sesuai dengan ketentuan yang ada. Sedangkan kepala sekolah memiliki visi atau sekolah memiliki visi yang akan dijalankannya, bagaimana cara-cara yang akan dilaksanakan. Jadi visi misi kepala sekolah bukan juga, tapi kepala sekolah enggak, visi misi sekolah keseluruhan bersama-sama. Yang jelas ini tidak akan terlaksana hanya oleh kepala sekolah saja sendiri. Kalau dari pandangan Bapak nih, apa yang seharusnya atau apa yang mungkin perlu kita dahulukan untuk masa yang dekat ini dulu di antara yang lain? Di SMA 1 Iya. Lubuk Sekaping. Yang jelas mungkin di sini yang perlu kita benahi, mungkin Ananda juga tahu, seperti itu yang di arah bawah itu asal hari hujan lebat itu akan terjadi banjir. Artinya ruangan yang 5 atau 4 itu nanti akan masuk lumpur. Lumpur masuk ke dalam kelas. Bapak sudah lihat. Itu satu yang terpikir di kepala, satu. Yang kedua, ada beberapa kaca, jendela, bahkan yang tidak pakai bingkai, yang pecah, ini sangat berbahaya. Seandainya siswa luka, ini akibatnya sangat jelek. Kemudian juga bagian depan harus diperbaiki, dan termasuk nih yang sebelah kanan. Dalam artian apa? Dalam artian kita benahi sedikit. Artinya perwajahan sekolah wajib kita benahi. Kenapa itu lebih penting yang di bawah itu? Ini penting karena setiap hujan kalau sudah lebat itu akan terjadi banjir. Banjir dia siswa itu kalau dia banjir pagi hari itu bekerja dulu membersihkan. Jadi kalau Bapak mungkin karena ini ruangan kita atau lokasi kita kecil, kalau di sekolah lain Bapak mulai masuk pagi itu berkeliling seluruhnya. Sehingga kita tahu apa
apa yang terjadi sampai ke belakang sini, sampai ke sini, kita harus lihat dulu. Jadi kalau ditanya apa yang harus dibenahi dulu, dibenahi wajahnya, termasuk itu sangat penting sekali. Jangan pula nanti siswa kita nanti sampai jatuh, sampai kepalanya pecah misalnya, sampai berdarah, kita tidak tahu. Nah, ini sangat berbahaya terhadap sekolah. Karena kita yakin, kita semua kita ini tentu tidak ingin untuk adanya kecelakaan-kecelakaan, ada segala macam. Yang jelas, siswa itu semenjak dari jam 7:15 sampai jam pulang, itu segalanya itu tentu sekolah. Jadi Bapak juga punya hak untuk mengusulkan dalam perencanaan ini. Karena di suatu sisi seperti yang saya bilang, top leadernya itu tentu kepala sekolah. Nah, jadi artinya ini tolong diperbaiki, dan tentu sudah memikirkan apa akibat, manfaat akibatnya. Berarti akan membenahi Wajah sekolah. Di mana kalau kita ketahui lingkungan sekolah kita ini cukup terbatas dan terkadang ketika terjadi banjir harus siswa yang pergi dulu untuk bekerja ya Pak. Betul kan? Iya. Iya. Kadang berarti itu Bapak sedang menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi siswa. Iya. Sebelumnya Bapak boleh batas sedikit. Itu betul lah yang diminta dari rapor pendidikan. Bagaimana siswa itu kan diberikan asesmen nanti di AKN itu. AKN itu siswa akan menjawab dengan jujur. Kan dijawabnya di sana nilai kita itulah menjadi rendah. Jadi kalau dilihat oleh siswa kita banjir seperti ini, dia akan melihat sekolah kurang nyaman seperti itu, sehingga nilai kita rendah. Kalau nilai rapor pendidikan kita rendah, tentu sudah jelas kualitas sekolah kita rendah. Mungkin kalau dari dalam segi komunikasi nih Pak, bagaimana cara Bapak membangun komunikasi yang baik antara guru, siswa, dan orang tua Pak? Kalau dengan guru komunikasi, maksudnya komunikasi antara atasan dan bawahan. Ya, Pak. Antara atasan dan bawahan. Antara atasan dan bawahan tentu kita tidak akan seperti ASN yang misalnya di level struktural atau seperti di Pemda, di Pemprov yang kerja kantor. Tentu kita sebagai yang dipercaya sebagai pimpinan di sekolah, tentu terkadang memimpin itu ada kalanya harus tidak bisa kita apa yang sekehendak hati kita, tentu dengan jalan membawa, mengajak, merangkul. Nah, tapi di saat kita sudah mengajak, merangkul ini itu segala macam, tidak juga harus dikeluarkan misalnya senjata kita itu ya kita keluarkan. Dalam artian kalau tidak mau dibina, tidak mau diajak, apa keinginan dari teman-teman kita guru, apa itu senjatanya, maksudnya artinya tidak mau diajak, tidak mau ini, tidak mau ini. Jadi tentu kita keluarkan keinginan teman-teman itu apa. Yang jelas tidak ada istilah, kalau dengan Bapak mungkin tidak ada istilah menyerah, tidak ada istilah tidak sanggup. Bapak optimis semua itu bisa dilaksanakan dengan baik asalkan tujuan kita baik. Itu dengan guru, dengan masyarakat tentu kita, itulah salah satu yang terbentuk hari ini adalah komite sekolah. Tentu dengan masyarakat adalah itu sudah terbukti bahwasanya kepala sekolah saya pribadi sudah menampakkan ke masyarakat bahwasanya komite sekolah aktif kembali. Dalam artian komite sekolah sangat besar dukungannya kepada sekolah karena ini adalah merupakan sekolah di pusat kota. Jadi kita juga bagaimana nantinya komite, bisa saja komite contohnya ada siswa di seberang sana cabut begini begitu. Kalau ada komite tidak perlu lagi kepala sekolah atau guru yang terlalu, komite ada. Jadi itulah. Demikian. Ya, bagus sekali ya Pak, Bapak sepertinya kepemimpinannya itu
dekat dengan siswa, guru, bahkan masyarakat di sekitar sekolah. Nah, untuk selama berkarir di dunia pendidikan nih Pak, Bapak pasti sudah banyak melewati kan hingga sampai di SMA Negeri Lubuk Sekaping ini. Dari beberapa tahun belakang ini, apa sih pengalaman paling berkesan Bapak di dunia pendidikan? Kesan boleh minum sebentar. Maksudnya kesan Pengalaman paling berkesan Pak selama berkarir di dunia pendidikan? Mungkin sebuah pencapaian atau pencapaian. Kalau pencapaian yang dapat dibanggakan, saya memang tidak akan pernah melupakan SMA 1 Bonjol adalah sekolah yang merupakan di sanalah saya menemui siapa diri saya sebenarnya. SMA Bonjol lah yang menjadikan saya seperti ini. Kenapa dibilang seperti itu? Tanpa SMA Bonjol saya yakin saya tidak juga ada apa-apanya di sini. Dari SMA Mapatunggur Selatan ke SMA 1 Bonjol kita sangat banyak dapat pengalaman. Pengalaman yang jelas kalau bagaimana betul di sana. Di saat kita itu menerima penghargaan baik itu di tingkat provinsi, di tingkat nasional dengan deputi, dengan gubernur, kalau di provinsinya gubernur, itu merupakan suatu penghargaan yang sangat besar sekali dan luar biasa sekali. Kenapa hampir 400 sekolah SMA dan SMK 200 lebih hanya kita yang bisa seperti itu, ini merupakan suatu prestasi yang sangat membanggakan. Bahkan sebelum kita melaksanakan itu, seperti yang saya bilang, prinsip kami Bapak hanya satu, kita harus dapat juara. Padahal itu belum waktu itu apa, namun kembali ke fokus tadi, targetnya apa? Targetnya hanya ikut dalam kontestan atau ingin juara. Di tahun 2024 juga demikian. Ada di setiap unit kerja atau di instansi pemerintah ada undang-undangnya yang dinamakan dengan PPID. Itu keterbukaan publik di bawah KI Sumbar itu. Juga kami di SMA 1 Bonjol juga alhamdulillah peringkat 8 se-Sumatera Barat. Kemudian di prestasi kepala sekolah berprestasi alhamdulillah juga 10 besar waktu itu. Jadi banyak hal-hal yang mungkin bisa kita perbuat, namun tanpa kita sadari prestasi-prestasi itu prinsipnya satu. Setiap prestasi-prestasi yang kita kerjakan, atasan kita selalu mantau. Tentu karena kita orang provinsi, atasan Bapak itu tentu di provinsi di Padang. Mereka pantau sehingga timbullah inisiatif atau segala macam ditawarkan untuk ke Lubuk Sekaping. Semoga karena Lubuk Sekaping ini merupakan sekolah ikonnya Pasaman. Yang harus kita kaji, yang harus kita perbaiki baik ke depannya. Sehingga SMA 1 Lubuk Sekaping merupakan cerminan, merupakan pedoman bagi sekolah-sekolah lain ke depan. Dan mungkin Ananda tahu juga banyak, bahkan sangat banyak sekali, mungkin hampir 70% yang bekerja di kantor bupati atau segala macam kantor itu adalah alumninya SMA 1 Lubuk Sekaping. Jadi banyak hal-hal yang harus kita pakan. Bahkan nanti Bapak juga berkeinginan di SMA 1 Lubuk Sekaping ini kita juga akan mendirikan, kita akan bekerjasama dengan TNI Polri, termasuk di sini adalah Polres Pasaman, mungkin dengan Pemda Kabupaten Pasaman,
sekolah kedinasan itu juga akan kita adakan di sini. Kenapa? Karena di saat sekarang TNI Polri itu masuk ke TNI Polri itu tanpa kita tidak berkarakter, kita tidak, itu tidak akan jelas, tidak akan diterima. Di samping badan sehat ini itu, kalau yang pentingnya itu adalah karakter. Kalau sudah kita adakan di sini bekerja sama dengan TNI Polri, saya yakin seperti saat ini mungkin hampir setiap hari sekitar 200 lembar yang harus kita legalisir untuk siswa yang masuk ke sana. Kan berarti artinya Bapak mengambil kesimpulan SMA Lubuk Sikaping siswanya memang berminat masuk TNI Polri. Jadi kita juga akan bangun hal-hal yang seperti itu, termasuk kesiswaannya. Bahkan mungkin di tahun-tahun kebelakangan kita belum LDK, latihan dasar kepemimpinan, bahkan Bapak juga akan mencoba untuk memprogramkannya itu di luar Pasaman, sehingga ada bedanya itu yang jelas, pematerinya itu pemateri yang berkualitas. Nah, jadi nanti setelah PPDB, penerima peserta didik baru, terbentuk lagi OSIS, terbentuk ini lagi MPK, kita akan usahakan latihan dasar kepemimpinannya itu ndak di Lubuk Sikaping. Nah, kita coba keluar. Nah, jadi artinya apa? Artinya siswa itu punya pengalaman di luar. Terakhir nih Pak, Ya. dari pengalaman Bapak tadi yang pencapaian, kedisiplinan, terus yang menginspirasi nih Pak, Bapak boleh kasih dong pesan buat kami siswa-siswa SMA 1 Lubuk Sikaping ini dan juga penonton sekalian, apa gitu, agar kami bisa mengikuti jejak Bapak gitu, yang bisa kami patut contoh. Jadi semasa menempuh bangku pendidikan, mungkin Bapak dapat pesankan di sini kepada siswa, kepada Ananda semua. Mari Ananda semua, pertama adalah disiplinkan diri sendiri. Tidak bisa, yang kata kuncinya disiplin diri. Kemudian fokus kepada apa saja. Apapun target yang Ananda pasang, tetap fokus sehingga tidak ada yang akan mengganggu dari luar. Karena contoh, kalau kita tidak fokus, tentu jangankan di sekolah, di jalan raya, apalagi dimanapun, kalau kita tidak fokus ini akan berakibat lain. Jadi pesan Bapak pertama adalah berdisiplin, kemudian fokus dengan target. Apa target Ananda? Pasti dalam hal ini setelah target, jalan itu akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai apa cita-cita Ananda, sehingga di suatu saat nanti Ananda mencapai cita-cita sesuai dengan keinginan Ananda, sehingga tentu berguna bagi pertama adalah orang tua, masyarakat, dan bahkan bangsa. Mungkin itu pesan Bapak di saat sekarang. Baik teman-teman, dari wawancara kita dengan Bapak tadi banyak sekali hal yang dapat kita peroleh dan kita ambil pembelajarannya. Mulai dari bagaimana Bapak itu tumbuh dari kecil, sikap-sikap yang ditanamkan pada dirinya, hingga menjadi seorang hebat seperti sekarang ini. Ingatlah teman-teman, teruslah aktif dan menyatukan pikiran kita sebagai warga SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping agar visi dan misi sekolah bisa terjalankan dengan baik. Dan ingat, kunci utamanya tadi adalah disiplin serta fokuskan diri teman-teman semua pada target yang telah ditentukan. Semoga kelak kita dapat memimpin diri sendiri, terutama bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, nusa, dan bangsa. Mungkin cukup sekian dulu podcast kita pada hari ini. Untuk teman-teman sekalian, jangan lupa saksikan podcast Mansa yang selanjutnya. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Mansa, bercerita, berbagi, dan berkreasi.